Bukan untukmu. Chapter 19. Memulai bekerja. Setelah kejadian itu, Reno lebih banyak berdiam diri di kamar. Satu sisi ia tertampar dengan kalimat Herlan, dan di sisi lain ia juga harus siap jika kedua orang tuanya harus berpisah nanti. Di tengah lamunannya, Reno dikejutkan oleh suara dering ponsel yang membuatnya sedikit terkesiap. Ia meraih ponsel yang tergeletak tak jauh darinya itu. Dilihatnya ada pesan masuk dari Dion. Reno pun membuka pesan tersebut. Tentu kau boleh bekerja di sini kapanpun kau mau. Kalau kau ragu dengan pabrik itu, besok juga kalau kau mau, kau boleh mulai bekerja di sini. Reno merenung sejenak setelah ia membaca pesan dari Dion. Pria itu lalu bergumam dalam hati. Sepertinya lebih cepat aku ambil pekerjaan di restonya Dion. Itu lebih baik daripada aku harus menunggu yang belum pasti. Selain itu juga Reno merasa harus lebih banyak kegiatan saat ini, supaya pikirannya tidak terlalu fokus pada masalah dirinya dan juga kedua orang tuanya. Sudah yakin dengan keputusannya, Reno bergegas bangkit dari tempat tidurnya dan bersiap-siap pergi ke resto Dion. Sebelum pergi, Reno berpamitan terlebih dahulu pada Anita. Ma, aku pamit dulu ya, ucapnya sambil meraih tangan Anita, kemudian mencium punggung tangan ibunya itu. Kau mau kemana? Apakah sudah ada panggilan pekerjaan? Tanya Anita, sedikit mengerutkan keningnya. Anita agak merasa heran karena Reno mendapatkan panggilan kerja secepat itu. Tidak, aku mau pergi ke restonya Dion. Aku mau bekerja di sana, Ma, jawabnya. Tidak jadi bekerja di pabrik. Tidak, aku sedikit ragu bisa diterima di sana. Karena menurut informasi yang aku dapat, agak sulit diterima bekerja di pabrik itu. Terlebih, riwayatku di pekerjaan yang sebelumnya kan kurang baik jelasnya. Ya sudah, yang mana yang terbaik menurutmu saja. Mama akan selalu mendukungmu, kata Anita seraya tersenyum lembut pada Reno. Reno membalas senyuman Anita. Ya sudah, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reno pun pergi dari hadapan Anita. Anita tersenyum, ia senang karena Reno akhirnya mau berubah. Semoga ke depannya dia bisa lebih baik lagi, batin Anita sambil menatap punggung lebar Reno yang semakin menjauh dari pandangannya. Senyuman Anita seketika sirna saat melihat kedatangan Herlan yang hendak mengambil air minum. Raut wajahnya berubah masam. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak pergi ke rumah selingkuhanmu? Tanyanya ketus sambil melanjutkan aktivitasnya mencuci sayuran. Herlan yang hendak minum menghentikan gerak tangannya. Aku tidak selingkuh, sangkalnya. Lalu meminum air di gelas itu hingga tersisa setengahnya. Anita tersenyum sinis. Kau pikir aku sebodoh itu? Jelas-jelas aroma parfum wanita itu melekat kuat di bajumu. Itu tandanya kau begitu dekat dan sangat lama dengan wanita itu, sindirnya. Terserah, kau mau bilang apa? Ulalah, Erlan yang tak mau berdebat dengan Anita dan tak ingin kejadian semalam terulang kembali pun memilih pergi dan mengalah. Meskipun dalam hatinya ia mengakui kalau dirinya memang telah berselingkuh. Lari dari masalah itu bukanlah solusi. Bukankah lebih baik mengakui kesalahan saja? Anita sedikit mengeraskan suaranya yang membuat Herlan sejenak menghentikan langkahnya. Namun pria itu hanya bisa menahan kekesalan terhadap Anita yang terus memojokkannya. Herlan bukanlah orang yang dengan mudah mau mengakui kesalahannya. Terlebih kesalahan yang sudah ia buat bukanlah kesalahan yang mudah untuk dimaafkan. Setidaknya untuk saat ini lari dari masalah adalah pilihan terbaik sebelum ia menemukan solusinya.
Setelah menempuh perjalanan tidak terlalu jauh, Reno tiba di restoran Dion. Sebelum ia masuk, Reno mengabari Dion terlebih dahulu melalui sebuah pesan singkat. Aku sudah di depan resto. Dion yang baru saja selesai mencuci sayuran langsung merogoh saku celananya ketika mendengar ponselnya berdering. Dan ketika ia melihat pesan itu dari Reno, Dion langsung membalasnya. Langsung ke dapur saja. Setelah mendapat balasan dari Dion, Reno bergegas masuk ke resto dan langsung ke dapur menemui Dion. Apa kau bekerja hari ini? Tanya Dion setelah Reno berdiri di sebelahnya. Ya, aku pikir lebih cepat lebih baik daripada aku menunggu yang tidak pasti. Lebih baik aku langsung ambil tawaranmu saja, tutur Reno. Itu keputusan yang bagus, kawan. Dion menepuk bahu Reno sebanyak 2 kali. Ya sudah, untuk sementara aku akan menempatkanmu sebagai waiters, kata Dion. Ia lalu memanggil seorang waiters senior. Arka. Pria bernama Arka itu pun menoleh pada Dion, lalu menghampiri bosnya itu. Iya Pak Dion, tanya Arka sedikit membungkuk. Ini Reno, dia akan menjadi waiters di sini. Arka tersenyum pada Reno. Tolong kau berikan seragam padanya. Setelah itu kau dampingi dia. Beritahu apa saja yang harus dilakukan saat melayani customer. Titah Dion. Baik Pak Dion, Arka mengangguk. Reno, ikutlah dengan Arka, titah Dion. Reno mengangguk lalu mengekori Arka ke ruang ganti baju karyawan pria. Apa kau temannya Pak Dion? Tanya Arka sambil mengambil pakaian baru dari dalam lemari untuk Reno. Iya, aku temannya Dion. Kami sudah berteman dari sejak SMA, jawab Reno. Tapi aku minta kau jangan sungkan padaku. Aku hanya temannya, bukan saudaranya. Dan aku juga tidak akan mengadu pada Dion kalau kau memarahiku ketika aku membuat kesalahan, katanya. Reno melihat sikap dari Arka. Pria itu adalah pria yang baik dan sopan. Ia takut kalau Arka akan menjadi sungkan kepadanya setelah tahu kalau dirinya adalah temannya Dion. Baiklah, Arka mengangguk, lalu memberikan seragam yang baru saja diambilnya pada Reno. Kau sudah lama bekerja di sini? Tanya Reno sambil melepas bajunya mengganti dengan seragam yang baru saja diberikan oleh Arka. Lumayan, aku sudah 10 tahun bekerja di sini, jawabnya. 10 tahun? Itu artinya kau bekerja dari awal restoran ini dibuka. Reno cukup terkejut mendengar jawaban Arka. Dia tidak menyangka kalau ada orang yang mampu bertahan menjadi waiters selama itu. Arka mengangguk. Iya, aku bekerja di sini dari awal restoran ini dibuka. Awalnya aku hanya jadi dishwasher, lalu aku diangkat menjadi waiters setelah 3 tahun, ungkap Arka. Gila, yang benar saja. Dia 7 tahun menjadi waiters. Apa Dion tidak mau mengangkatnya menjadi steward atau sekalian manajer? Kalau aku jadi Dion, aku akan memilih dia yang menjadi manajer daripada si perut puncit muka masam itu. Apa bagusnya dia? Batin Reno. Dion memang aneh. Kau hebat, bisa bertahan selama itu. Apakah itu artinya kau nyaman bekerja di sini? Tanya Reno penasaran. Selain karena kebutuhan, aku juga nyaman bekerja di sini. Pak Dion sangat baik. Dia tidak pernah memandang status. Kami semua diperlakukan dengan sama baiknya. Tidak ada yang dibeda-bedakan, kata Arka seraya tersenyum. Reno mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam dalam hati. Ya, yang dikatakan Arka tentang Dion memang benar. Dion itu sangat baik dan tidak pernah memandang status seseorang. Contohnya aku. Dia tetap mau berteman denganku meskipun dia sudah sukses.